Indonesia itu beneran negara demokrasi atau dikuasai oligarki? Setiap negara punya yang namanya piramida sosial. Semakin ke atas piramida tersebut, semakin dikit jumlah orang, tapi semakin banyak orang kaya dan berpengaruh. Nah, itu kenyataan sosial yang tidak bisa kita pungkiri. Yang di atas, hierarki atas jadi kuat karena memegang kendali informasi, sumber daya, dan power. Mereka membuat kelas sendiri untuk mengkonsolidasi kekuasaan mereka di atas masyarakat lainnya. Sepanjang sejarah banyak sebutan untuk menggambarkan ini. Yang pertama, aristokrasi, yaitu sebuah wujud pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh bangsawan. Negara-negara Eropa abad 14 hingga 18 cenderung berbentuk aristokrasi. Yang kedua adalah plutokrasi, yaitu kekuasaan yang dipegang oleh pemegang kekayaan. Biasanya di kota-kota perdagangan seperti Venice dan liga-liga seperti Liga Hanseatic. Tetapi kedua istilah tersebut sudah samar didengar oleh kuping modern. Yang sekarang sering kedengeran itu adalah oligarki. Nah, oligarki itu apa? Penasaran nggak sama makna sebenarnya dari oligarki? Simak selengkapnya bersama aku Mela di Geolife Kupas Konsep. Definisi oligarki adalah kekuasaan yang dipegang oleh suatu kelompok individu. Oligarki cenderung tidak mempunyai latar belakang yang sama seperti kelas sosial, kekayaan, etnis, dan agama. Namun, hal yang menyatukan oligarki adalah kepentingan. Sejarah oligarki bisa ditarik dari zaman Yunani kuno, di mana Aristoteles sempat mengatakan bahwa oligarki membawa penindasan. Aristoteles melansir bahwa suatu kelompok minoritas akan hanya bisa menguasai mayoritas lewat penindasan karena kehendak. Salah satu kota yang menganut bentuk oligarki adalah kota Sparta yang terkenal akan tentara-tentara yang gagah perkasa. Ini beda sama kota Athens yang menganut demokrasi di mana mayoritas dapat bermusyawarah bersama. Dalam dunia modern, negara yang kerap dikatakan berbentuk oligarki adalah Rusia. Dan Rusia mengakui secara tidak langsung bahwa mereka adalah negara oligarki lewat rapat tahunan presiden-presiden Rusia bersama entrepreneur dan individu penting. Rusia memang mempunyai budaya oligarki dari zaman dulu ya, dari udah lama. Di bawah kekuasaan Mongol abad 12, Tsar Rusia dibantu oleh tuan-tuan tanah dan pangeran-pangeran yang disebut juga boyar dan diorfanin. Mereka membantu Tsar atau raja Rusia untuk mengambil hasil panen dan pajak. Di Rusia modern, oligarki-oligarki ini biasa memegang posisi penting dalam industri dan pemerintahan Rusia. Misalnya Roman Abramovich, dia punya klub bola Chelsea dan perusahaan investasi Inggris Millhouse. Abramovich juga seorang mantan gubernur di Rusia. Kemudian ada Oleg Deripaska. Dia adalah owner dari EN Plus Group, sebuah perusahaan energi Rusia, dan United Company Rusal, perusahaan aluminium terbesar kedua di dunia. Dia pernah jadi orang terkaya di Rusia. Kalau dilihat individu-individu ini adalah orang yang memegang peranan penting di Rusia. Pertanyaannya adalah, Indonesia ini oligarki bukan? Seperti Rusia, Indonesia kan negara yang besar, kaya, sumber daya alamnya juga banyak. Terus kita punya budaya struktural yang kuat. Keadaan ini mengkondisikan kartel-kartel kecil bermunculan untuk memonopoli sumber daya ini. Walaupun secara jujur Indonesia adalah negara demokrasi, menurut pakar politik Jeffrey Winters dan Benjamin Page, Indonesia adalah negara oligarki. Tapi bentukannya bervariasi. Bisa dikatakan bahwa oligarki di Indonesia punya dua bentuk nih. Yang pertama, bentuk partai politik. Partai politik di Indonesia kebanyakan digerakkan oleh kepentingan pemilik modal dalam partai dan kepemimpinannya. Nah, dan hal itu juga tidak bertentangan dengan UU tahun 2008 nomor 2 tentang partai politik. Dalam studi yang digarap oleh Slater tahun 2018, politik Indonesia seringkali mengalami pie sharing atau pembagian kekuasaan jika salah satu pihak menang atau kalah. Konsolidasi ini mengamankan kedua belah pihak dalam kontestasi politik untuk selalu berada dalam kekuasaan meskipun jika kalah. Oligarki politik Indonesia juga seringkali dituding menghalang-halangi kekuasaan Senayan dan Istana. Pada tahun 2019, PDIP menang mayoritas dan memegang kendali pemerintahan lewat koalisi terbesar dalam sejarah Indonesia. Media dan jurnal asing menuduh kepemimpinan PDIP ingin merampas wewenang legislatif dan kepresidenan lewat mengganggu pemilihan umum dan ingin mempengaruhi konstitusi Indonesia. Langkah PDIP dan koalisinya dalam menata Indonesia sesuai dengan visi kepemimpinan PDIP seringkali dianggap berlawanan dengan kepentingan rakyat. Bahkan ada isu menyebar bahwa Istana dan PDIP sedang tidak intim.
Sebelum naiknya PDIP kepada kursi kekuasaan, Partai Demokrat memegang kendali operasional politik pada era SBY. Seringkali polemik dan kebijakan di Indonesia terjadi karena akibat dari internal Demokrat. Pada era SBY, Demokrat ingin menjadi pusat dari institusi pemerintahan Indonesia dengan membangun budaya politik baru. Demokrat gagal karena maraknya kasus korupsi datang dari kubu Demokrat. Momentum Demokrat sebagai penguasa berhenti pada penangkapan Anas Urbaningrum. Dan SBY dinilai tidak berhasil membangun pengaruh kepada penggantinya Presiden Jokowi karena sedikitnya kelanjutan kebijakan. Dengan pertimbangan tersebut, partai politik adalah sebuah oligarki juga karena dipimpin oleh orang-orang dengan kepentingan yang sama. Yang kedua adalah bentuk usaha. Indonesia adalah sebuah pasar ekonomi yang besar. Bentukan ini menimbulkan adanya perusahaan-perusahaan besar dan berpengaruh kepada perekonomian dan perpolitikan Indonesia. Perusahaan dan individu yang berhasil memegang kendali perekonomian dan perpolitikan Indonesia disebut kelompok 9 naga. 9 naga itu terdiri dari Dato Sri Tahir, Antoni Salim, Tommy Winata, Rusdi Kirana, Sofyan Wanandi, Jakob Sutoyo, Edward Suryajaya, Robert Budi Hartono, James Riyadi. Nah, 9 konglomerat ini memegang berbagai usaha dalam Indonesia. Dato Sri Tahir mempunyai Mayapada Group yang memegang Mayapada Hospital dan Maha Properti Indonesia. James Riyadi mempunyai Lipo Group. Tommy Winata mempunyai banyak usaha dan yayasan serta dekat dengan Megawati Soekarno Putri. Kumpulan individu ini mempunyai akses langsung ke presiden dan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kemudian timbul spekulasi bahwa kebanyakan langkah atau keputusan presiden dipengaruhi oleh kepentingan terutama dengan beberapa pemilik usaha yang ditunjuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden ialah Dato Sri Tahir. Jika kita bilah lagi nih fakta-fakta, secara teorik 9 naga ini memang mempunyai banyak kendali ekonomi dan dispekulasikan mempunyai kekuatan politik yang besar. Robert Budi Hartono adalah pemilik dari PT Jarum dan Bank Sentral Asia. Bisa dibayangin kan pengaruh apa yang dia pegang dalam perekonomian Indonesia? Ngomong-ngomong tentang oligarki, tidak luput dari dugaan, teori, dan spekulasi. Walaupun pentas politik Indonesia dimainkan di panggung, kita tidak bisa melihat kebenaran yang terjadi di belakang panggung, jadi spekulasi dan teori aja. Sementara dampak dari adanya sebuah oligarki di Indonesia masih terbilang belum kelihatan nih plus minusnya kalau dibandingkan dengan negara-negara yang secara jelas memiliki oligarki seperti Rusia. Indonesia adalah negara demokrasi di atas kertas. Tapi studi-studi bermunculan mengatakan ada oligarki di Indonesia. Hal ini jadi ujian terhadap demokrasi yang kita junjung nih sejak era reformasi. Partai politik terus mengklaim bahwa mereka mewakili aspirasi rakyat dan bangsa, sementara usaha-usaha selalu berdalih bahwa mereka ingin memajukan negara, tapi apa iya? Selama keberadaan oligarki tidak hitam putih, sulit untuk memutuskan apakah oligarki menghalangi proses demokrasi Indonesia atau enggak. Yang jelas kita sebagai warga Indonesia mungkin harus paham bahwa kalau ada oligarki itu berarti keberlangsungan demokrasi di Indonesia tuh nasibnya bukan dipegang oleh masyarakat tapi oleh segelintir kelompok yang berkuasa. Menurut kamu, realistically speaking, oligarki itu to some extent bisa sehat nggak untuk demokrasi atau emang beneran pasti mengganggu proses demokrasi? Apakah sehat jika kekuasaan dipegang oleh segelintir orang sehingga kompetisi hanya berlangsung dalam segelintir kelompok itu, jadinya mengurangi chaos, atau itu mengganggu keadilan? Menurut kamu yang ideal buat Indonesia tuh gimana? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Aku Mela mohon undur diri, sampai ketemu di konten selanjutnya.